Ini. Para hadirin tamu undangan sekalian, acara yang kelima yaitu acara puncak, yakni drama atau Maitul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes K. Haji Komarudin MM. Dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Orang apa yang ada gak? Iya. Bisa. Saya mau nyontek dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes amat, Bu. Saya mau pantun dulu kalau gitu dah. Daun salam, daun cikur. Tahu daun cikur? Daun salam, daun cikur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Amin. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum jawab. Ningguri. Singguri orang jawab ke. Sekali manen ya. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam insya Allah utangnya lunas. Amin ya robbal. Pantun dari Bekasi begitu, Pak. Jadi pantun dulu ya. Insya Allah utangnya lunas. Tolong dijawab, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang jawabnya kenceng berarti banyak utangnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala ta'ala innama yahsallaha min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Ini saya maaf di depan Pak Kiai jadi bingung saya ini, aduh. Kesono kesini bingung ini jadi. Pertama-tama yang saya hormati dan Allah muliakan wabil khusus Syekhul Bait yaitu Bapak Kiai Haji Saripudin SPDI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Kampung Centiong Sentiong Desa Gempol Wetan Rawa Gempol, ada rawanya ya. Rawa Gempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Wetan juga. Kabupaten Karawang. Udah Bu, ya alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi nih. Tadi perjalanan lumayan 1,5 jam ya. Yang saya hormati ini Bapak Camat juga hadir ini. Semoga panjang umur, amin. Ini beliau juga warga NU. Tadi salamnya pakai wablong lopik nggak Pak? Ya udah NU berarti. Ya, jadi kalau Pak Camat, Pak Lurah, Pak Udin belum wablong lopik belum NU ini. Harus NU. Banser mana banser ini? Banser ke depan, banser ke sini nih. Harus undangin Kiai, harusnya banser ini. Jadi jalan aja. Ini pagar nusa udah lengkap nih ya. Yang saya hormati ini ada ibu yang paling muda dan paling cantik di depan. Karena sendirian. Yaitu Ibu Rizka Restu SH. Beliau adalah anggota DPRD dari fraksi PKB, ya Bu. Ya, PKB. Karena saya juga mantan sekretaris PKB dulu di Bekasi. Cuman nyalon gak jadi.
Sama, beliau juga nggak jadi ya. Ya wasilahnya aja, alhamdulillah. Baru 5 bulan katanya, masih anget. Cuma saya tanya tadi, main bu, bagaimana Dewan bu? Aduh, puyang juga pak, banyak aspirasi. Banyak meminta. Alhamdulillah ibu bisa hadir. Ini juga ada satu marga dengan saya pak. Ini Pak Lurah, namanya Pak Lurah Udin. Karena keluarga saya namanya Udin semua. Jadi lurah kita Udin sedunia. Amin. Lah jadi presiden jadi Udin sedunia. Iya. Tapi ini pakaiannya udah kayak orang Purwakarta ini. Kawannya Pak Dedi ya, Haji Dedi. Iya. Alhamdulillah CS-nya ya. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan sih tetap PKB, jangan Golkar. Ya nggak apa-apa Golkar juga ya. Alhamdulillah ini hadir juga Pak Lurah karena keluarga Udin itu saya juga namanya Udin Pak. Karena Komarudin, adik saya namanya Khairuddin. Yang ketiga, ini betul nih, Amiruddin. Yang keempat Jenal Abidin. Yang keempat Ahmad Rahimuddin. Orang tua saya namanya Samsudin. Jadi marga Udin saya sama. Jadi Udin sedunia. Dan alhamdulillah Pak Camatnya enggak Basuki Rahmaduddin. Alhamdulillah Pak Camat ini kita bisa ketemu di sini. Ini juga sahabat saya ini ketua MWC. Hari ini lagi di karantina di sini. Kita doakan mudah-mudahan besok Kompercab NU Kerawang sukses. Mudah-mudahan jagonya menang ya, atau jago siapa nggak tahu. Yang jelas hari ini adalah kita bersama-sama berkumpul di sini. Di sini juga ada Pak Kiai ya. Ada Pagar Nusa, ada para masyaih, ada Banser, ada Ansor, ada Patayat, ada Muslimat, ada IPPNU. Mana IPPNU? Nggak ada. Belum datang, absen. Ibnunya ada. Lembaga dakwahnya ada, LDU. Nah, kumpul semua harus di sini. Kita semua orang NU semua kan? Yang nggak NU jangan ada di sini. Karena ini PCNU yang ceramahnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji ibu-ibu mohon dihormati ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini hadir, mudah-mudahan panjang umur, amin. Utangnya lunas, amin. Wah, tuh paling gede tuh, boleh tuh utangnya gede. Mudah-mudahan juga Allah memberikan rahmat pada malam ini, amin. Bukan Basuki Rahmat, bukan. Pak Rahmat ya. Rahmat dari Allah Subhanahu. Dan hari ini saya yakin ibu-ibu rontok dosanya. Iya, kalau niatnya ikhlas mah. Harus ikhlas niat hadir di sini. Karena hari ini saya ini perdana ini. Jadi saya Bu, Bapak Ibu sekalian, ini sekalian ta'aruf nanti ya. Karena saya juga memang orang Kerawang sebetulnya saya juga sama ya. Cuman kebetulan saya di Bekasi aja tinggalnya. Alhamdulillah juga ini para ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama senantiasa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka haul dan juga penampilan ya. Anak-anak kita haflah akhir sunnah yang tadi sudah ditampilkan. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, amin. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, amin. Dan mudah-mudahan jadi bancer-bancer yang taat kepada Allah, amin. Pagar nusa yang taat kepada Allah, amin. Mudah-mudahan kita semuanya warga Nahdlatul Ulama akan selalu mendapatkan rahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku sebagai muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Sudah Bu? Bu, udah Bu? Udah jam berapa nih Bu? Baru pembukaan nih Bu ya. Salat salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya bukan penceramah, saya juga bukan seorang orator, tapi saya kebetulan menjadi ketua PCNU Kabupaten Bekasi, Tanfidiyah, baru 1,5 tahun Bu. Nah, saya sebetulnya kesini ini ada 2 misi nih. Yang pertama adalah sebagai kepala seksi pendidikan madrasah. Nah, Bu ya, namanya Bang Komar. Bang Komar aja. Jadi Bang Komar ini adalah sebagai kepala seksi pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Kerawang. Jadi yang ngurusin ijob Radotul Atfal, madrasah ibtida, iya, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah
saya untuk bersama-sama berkhidmat di NU bersama-sama orang Cilamaya Wetan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama adalah hari ini kita menjelang bulan suci Ramadan. Nah tentunya kalau kita menjelang bulan suci Ramadan berarti harus ada yang harus kita persiapkan. Apa itu? Paling tidak kita bisa menjemput bulan suci Ramadan dengan senang hati, dengan bergembira ria, dengan berzikir bersama, menyambut bulan suci Ramadan tentunya dengan hati yang nurani, yang bersih dan suci. Karena Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi begitu mesranya Allah memanggil kita sekalian. Wahai orang-orang yang beriman. Kata-kata yang sangat mesra. Wahai adindaku, ya kan? Wahai kekasihku. Wahai kekasihku yang Humairah, kemerah-merahan. Begitu sopannya, begitu adat istiadatnya, betul-betul Allah memberikan gambaran kepada kita sekalian, khususnya orang-orang yang beriman. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu bulannya orang-orang yang beriman. Banyak orang Islam yang tidak menjalankan ibadah puasa karena mereka tidak merasa terpanggil. Wong lewat dipanggil berarti budak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Berpuasalah. Tapi orang rungu. Kata wong Cilamaya mah ya. Orang tetap aja jalan terus. Kira-kira kalau dagangan itu kita jual beli kemudian kita panggil enggak dipanggil enggak mau berarti apa? Orang laku dagangannya. Maka oleh karena itu khusus bagi orang yang beriman adalah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dipanggil la'allakum tattaqun, tujuannya itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah barangkali yang harus kita perhatikan. Kenapa? Bulan suci Ramadan yang sebentar lagi, kurang berapa hari lagi Pak ya? Bapak Ibu? Kira-kira kurang berapa hari lagi ya? Ya kurang lebih 6 hari lagi ya. Ya tentunya mari kita bersama-sama jalin persatuan kita, pelihara ibadah kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah malam ini adalah haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa itu haul? Memperingati ya kematian dalam 1 tahun. Tujuannya untuk apa? Haul itu. Yang pertama adalah untuk mengenang jasa-jasa beliau, jasa-jasa orang yang telah meninggal dunia. Kemudian kita tiru jasa-jasanya itu menjadi amal kebaikan. Yang kedua adalah tujuannya untuk apa? Agar kita bisa memperhatikan dan juga bagaimana jalan orang-orang yang telah mendahului kita itu, mereka itu berjuang di jalan Allah dan terus kita tiru bersama-sama. Ini mengingatkan kembali kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, siapa yang akan menolong kita di alam kubur? Yang pertama adalah anak yang soleh dan solihah. Ini mah bagaimana menjadi anak solihah? Ibu tahu nggak Khalifatul Rasyidin Bapak Ibu sekalian? 1, Abu Bakar Siddiq. 2, coba ibu mah taunya Elsa Mama Andin sih. Masih itu Adebara. Ya Bu ya. Jangan-jangan pada berebut sama anak ibunya nih. Ya Bu ya. Apalin tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hafalin anak-anak kita tuh, harus hafal. Jangan sampai kita lengah terhadap anak-anak kita. Adanya anak, makanya bukan anak pejabat yang soleh itu. Bukan anak pejabat tapi anak yang soleh. Bukan anak polisi, bukan anak Pak RT, bukan anak Pak Lurah, bukan anak Pak Camat. Tapi anak yang soleh dan solihah. Yang dapat menolong kita di alam kubur. Coba kalau anak yang soleh mendoakan. Makanya orang sebelah kita, maaf nih yang celana ngatung gitu tuh dikit tuh, ya kebanjiran.
Ya, sebelah kita itu. Sekarang makanya wanti-wanti jangan sampai masjid kita diambil mereka. Satu, bedugnya udah hilang. Orang-orang tunggu nama banser. Pagar Musa, banser, ansor, MWC, ranting, penuhin masjid, musola. Kita udah ketinggalan Pak, kokolnya hilang pertama. Tahu kokol? Tabuhnya ya. Yang kedua, bedugnya hilang. Orang ada bedug. Yang ketiga, solawatannya hilang. Anak kecil nggak boleh solawatan, bid'ah katanya. Yang keempat, orang ada zikir. Yang kelima, orang ada doa. Nyepi. Sehingga musola dan masjid tidak ada solawatan, tidak ada zikir, maka itulah kehilangan bagi masyarakat khususnya yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka oleh karena itu mari kita pertahankan solawatan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, maka tidak ada hadroh, tidak ada solawatan, tidak ada zikir, tidak ada haul, tidak ada tahlilan dan sebagainya. Maka kita sebagai umat Islam yang ada di Nahdlatul Ulama, mari kita pertahankan bersama-sama. Kenapa? Banyak sekarang orang-orang yang masuk ke DPR kita sudah melarang solawatan, sudah melarang zikir. Maka hati-hati. Ini adalah misi mereka. Maka oleh karena itu mari kita tingkatkan sholat kita, ibadah kita, musola kita isi, masjid kita isi. Karena banyak sekali sekarang hasutan-hasutan itu semua. Apalagi di Bekasi Bapak sekalian, ya Allah, ya. Di Bekasi itu kalau saya lihat di perumahan udah masuk Pak semua. Pernah saya masang pelang NU di masjid, dirubuhin Pak. Ya, pelang masjid ada NU-nya gitu. DKM-nya ada 2 orang yang sedikit tidak berkenan, dirubuhkan. Akhirnya kami panggil Kapolsek. Akhirnya suruh pasang kembali. Itu kadang-kadang. Tapi alhamdulillah saya melihat di sini khususnya di Cilamaya Wetan Pak Camat, insya Allah kondusif. Ya. Terutama Pak Camat, saya titip warga Nahdien insya Allah tidak akan macam-macam. Kenapa? Warga Nahdien adalah yang pertama mereka selalu menjaga NKRI. Jelas itu. Kita hidup di Indonesia maka harus menghormati dan harus melaksanakan juga perintah ulama dan umaro. Ini dihujat terus. Maka oleh karena itu mari kita jalin persatuan di antara kita semuanya. NU adalah paling depan. Sebelum merdeka maka harus NU ada dulu Pak. Karena merdeka 1945, NU 1926 berdirinya. Kenapa kita harus malu? Sekarang kita harus tampil. Ini kita ada Ibu Dewan. Karena PKB adalah dilahirkan dari rahim NU. Maka kalau orang NU harus hijau. Pak Camat bantuin hijaunya Pak Camat. Jangan biru baik. Ya biru, yang merah, yang kuning. Ya, maka mudah-mudahan Cilamawetan hijau semuanya, amin. Pak Lurah Udin harus hijau Pak Lurah Udin. Pak RT-nya hijau semua. RW hijau. Jangan si hijau parenya doang. Ya, mudah-mudahan doakan. Karena Pak Lurah ada orang belum saya. Nanti Pak Kiai kita cita-cita besok saya 2 kursi. Hebat banget. Harus 2 kursi. Yang mana 2 kursinya nih dulu. Yang mana yang kursinya? Jangan ngomong Pak Camat nggak ada. 2 kursi harus. Saya apresiasi terus saja kepada NU Karawang. Bisa 7 kursi bayangkan. Di Bekasi ATU juga berebut. Di Bekasi cuma ATU Pak PKB. PKS-nya 10. Lah orang ini kemana baik tuh? Makanya itu tadi. Beda Pak dengan di Karawang. Beda dengan di Subang. Saya kemarin tugas di Subang 6 bulan Pak. Kurang lebih 6 bulan. Di sana juga sama. 6 kursi ya Pak ya kalau nggak salah. PKB 6 kursi. Masa di Bekasi cuma 1 kursi? Itu boleh berebut, boleh sidang di Mahkamah Konstitusi. Nah jadi kita mencoba sekarang. Ibu-ibu sekalian, kita udah punya dewan sekarang Ibu Rizka. Ya Bu Rizka ya, udah punya dewan. Jadi kalau mau ada apa-apa bilang aja. Ya bilang ya, yang bilang doang susah amat sih. Ibu di saya ini gak ada air gitu. Airnya pada mampet. Gimana caranya? Lapor sama Bu Rizka ke rumahnya. Mau lebaran lapor. Mau puasa lapor, ya bukan lapor doang. Kan puasa jadi. Insya Allah jadi puasa Bu ya.
Lebaran jadi, lebaran. Jadi gitu aja. Jangan sibuk-sibuk punya mah. Tenang aja, ada Bu Dewan, ada Pak Camat, ada Pak Kiai. Pak Kiai ngedoain, ya Pak Camat yang ngasih. Bu Dewan yang ngasih, ngusulin gitu ya. Kenapa? Perjuangan itu memang itu tadi. Kalau kita memang tadi anak yang soleh-soleh, perjuangan kita di mana? Ya itu tadi. Kalau pejabat dia pakai pulpennya. Pak Camat tinggal tanda tangan proposal kan? Itu pahalanya gede Pak Camat, ya Allah. Ada orang bikin proposal. Saya yakin banyak proposal Pak Camat. Ya, proposal tanda tangan pembangunan pondok pesantren. Pak Camat tanda tangan tuh. Saya yakin Pak Camat kalau ikhlas tuh, Masya Allah, pahalanya gede itu. Apalagi nanti pas dibantu sama dewannya 50 juta, wah itu pahalanya lebih gede lagi tuh. Cuma tanda tangan doang, dimasukin ke Kesra jadi bantuan. Ini udah lengkap nih, dewannya ada, Pak Camatnya ada. Man Pak Camat memang anggarannya bukan di Pak Camat, adanya di Bupati. Pak Camat kan dekat sama Bupati ya, sama Teh Selika ya. Ya iya deket. Kita tinggal aspirasinya aja. Namun ini juga perlu proses, Bapak sekalian. Nah jadi yang pertama yang menolong kita di alam kubur adalah anak yang soleh dan soleha. Bukan anak pejabat, bukan anak TNI Polri, tapi anak yang soleh dan soleha. Syaratnya apa anak soleh soleha? Pertama, masukin anaknya di madrasah, betul? Awas nih, ini mah sekolah di mana-mana salah sekolah. Pulang-pulang pada berantem sama orang tua. Orang tuanya tahlil, tahlil, waduh, repot dah. Mayat ditahlilin, haram. Bocah di sekolahin lama-lama orang tua ngelancong. Tahu, songong sama orang tua. Iya, baru ke sekolah kelas 1 MTS pulang. Wah apa ini haram pada guru saya ini. Nah makanya nyokolain anaknya biar bener. Di sini ada MI Insan Mulia, mana kepala sekolahnya? Lah orang anak ini. Wajah tak gimana? Oh itu tuh di depan. Tuh ke madrasah Pak. Karena di madrasah mah ada fikih, ya betul ya. Apalagi terus? Ada Al-Quran, hadis, ada sejarah Islam, ada matematik, ada IPS, sama lengkap. Coba kalau di SD 2 jam itu agama. Ya maaf ya. Udah gitu yang ngajar, ya maaf, yang ngajar agamanya orang sono. Orang sono no sebelah, tetangga sebelah. Iya yang cingkrang-cingkrang itu, yang jenggotnya panjang. Anakku ya, jadi nanti kalau orang tua ditahlil itu nggak boleh. Ya coba kalau gurunya agamanya orang agak pesantren di Lirboyo, nggak pesantren di sini, nggak pesantren di Gus Hasan, nggak pesantren mana lah akan kesasar Bapak sekalian. Ini terbukti loh. Ketika kita menyekolahkan anak, tanya ke Pak Kiai. Ada Pak Kiai Syarifudin, ada Pak Haji Nakim, ada Pak Ketua MWC, ada Pak Camat, ada Ibu PKB, ada Pak Lurah. Pak Lurah paham juga. Jadi anak kita itu harus disekolahkan dengan yang baik. Makanya katanya pengen anak yang soleh dan solihah, tapi di sekolahnya tidak di tempat yang pelajaran agamanya penuh. Maka oleh karena itu saya sebagai kepala seksi madrasah di Kabupaten Karawang ini punya misi bagaimana madrasah hebat, madrasah bermartabat, madrasah lebih baik madrasah. Tepuk tangan semuanya. Setuju? Iya, pesantren. Yuk, tahfidz tadi anak-anak kecil tahfidz. Udah jelas. Kemarin ada isu-isu, biarin aja. Itu oknum. Maka oleh karena itu hari ini saya mencoba untuk bagaimana memahami agar anak-anak ibu sekalian menjadi anak yang soleh dan soleh. Dicetaklah di madrasah ibtidaiyah, di madrasah sanawiyah, di madrasah aliyah, di pondok pesantren, di DTA, di TPQ. Itu harus agar apa? Dan juga harus lihat juga sepaham juga dengan kita. Di Kerawang ada beberapa lembaga yang terindikasi sekarang sudah banyak. Yang sudah melihat bahwa apa? Pulang ke rumah malah menentang kebiasaan yang ada di Nahdlatul Ulama. Ibu, saya tanya ibu tahlil sehari berapa kali? Ibu, tahlil berapa kali? Banyak kan tahlilnya? Siap, coba kita hitung sekarang tahlil kita. Tahlil tahmid ya. Kita kalau selamatan rumah tahlil enggak? Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, ketika ibu 4 bulan ngandung ditahlilin juga.
7 bulan tahlil. Beranak, kata orang tua beranak ya kalau orang Bekasi mah. Beranak, tahlilin juga. Cukur rambut, tahlilin juga. Sunatan, kawin, cerai. Ilok, alhamdulillah cerai. Wah, jandanya ya. Iya, direm ya. Nah, semuanya tahlil Pak. Masa sebelah ngelarang tahlil? Bego itu mah. Padahal kata itu la ilaha sama-sama la ilaha masa dilarang? Bego itu. Tahu bego? Alias goblok. Kita sudah semuanya bid'ah, semua bid'ah. Enggak ada yang benar pisan kayaknya kita ngelakukan itu. Hari ini saya mencoba untuk bagaimana agar Ahswaja Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah kita pertahankan. Maka oleh karena itu rajinlah sholat ke masjid Bapak Ibu sekalian. Kemudian ke musola diisi. Jangan sampai kita maafkan itu direbut oleh orang-orang selain kita. Nah itulah barangkali untuk menjadi syarat anak yang saleh dan solihah. Makanya adalah kita mendidik anak ke madrasah atau ke pesantren. Mari kita bersama-sama daftar besok ke madrasah ibtidaiyah. Bulan Pak Haji Nakim nih ada madrasah ibtidaiyahnya. Di sini ada TPQ-nya, ada dininya, ada pondok pesantrennya, ada tahfidnya dan sebagainya. Jangan ragu. Ini jelas ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kemudian apalagi yang dapat menolong kita dalam kubur? Yang kedua adalah sedekah jariyah. Nah ini bagaimana Pak, saya nggak punya uang. Bapak Ibu, saya mah nggak punya uang. Maka kalau nggak punya uang dengan tenaga, yang bawain semen, yang bawain pasir. Bagi orang yang punya hartawan, maka sumbangkan pasirnya. Pak Camat sumbangkan semennya. Ibu Dewan kirim pasirnya. 2 truk, 3 truk. Iya. Dewan mah gampang, tinggal ngomong doang. Bebas ya, tinggal ngomong doang. Tinggal ngomong aspirasi. Iya. Nah jadi kita jelas itu bahwa kita adalah sebagai warga Nahdien, ketika itu kita jelas akan sampai pahalanya ke orang tua kita. Kata siapa nggak sampai? Buktikan, ayo kalau nggak sampai mati duluan. Iya, silakan. Fatihah yang kita kirim, sholawatan yang kita kirim, doa, zikir kita yang kirim pasti sampai ke almarhum dan almarhumah orang tua kita. Pasti itu. Jangan ragu lagi. Makanya orang NU ketika Jariah Sedekah disebutkan. Terima kasih kepada Bapak perwakilan dari almarhum Mang Cemot bin Cemen. Alhamdulillah menyumbang 20.000. 20.000 disebut Pak. 10.000 hamba Allah untuk almarhum. Bapak ini terus disebutkan begitu. Maksudnya apa? Pasti sampai Fatihahnya itu. Makanya kita ada tahlil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah jadi sedekah jariyah itu bukan hanya dengan uang saja, bisa dengan tenaga, bisa dengan. Nah sekarang anak muda dengan apa? Dengan pikiran. Bagaimana ini supaya kita, ayo yang punya relasi kita berikan untuk mempunyai ada jarum-jarum seperti itu. Nah yang terakhir adalah apalagi Bu yang terakhir menolong kita anak yang soleh, sedekah jariyah. Nah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu walaupun sedikit tapi diamalkan. Banyak sekarang Bu orang jadi profesor, doktor, dokter Andes, SH, MSI, MM. Tapi mereka tidak pernah, maaf kalau saya bilang, mereka tidak pernah ingat kepada orang tua. Tidak ingat kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Hari ini Bapak Ibu sekalian, persiapan bulan suci Ramadan, yang masih punya utang ibu-ibu, bapak-bapak dibayar. Masih ada seminggu lagi nih, ingatin sama saya. Yang kedua, ziarah kubur ke makam orang tua kita. Sempatkan waktunya. Saya juga belum ini Bu, ingetin Bu. Ya, ayo.
Yang masih hidup, bawain tuh makanan kesenangannya orang tua kita. Ya Ibu Dewan, Pak Camat ya, nyari munggah bawain daging 1 kilo 2 kilo mah. Kalau nggak seneng daging jangan bawain daging Pak. Kita pasti tahu kesenangan orang tua kita. Ya Allah Pak, yang masih punya bapak ibu insya Allah masih bisa silaturahmi, bisa ngasih. Coba yang udah nggak ada, kita tinggal nangis doang. Mewek di rumah di kuburan sambil minta ya doain. Makanya ziarah ke makam orang tua kita yang telah mendahului kita. Doa kepada Allah, bukan minta kepada orang tua yang meninggal dunia, mintanya kepada Allah. Ya Allah, melalui hambamu, melalui almarhum ini, tolonglah. Coba sekarang siapa yang udah ziarah? Ayo besok ziarah semua ya. Ibu-ibu ingat, bukan yang meninggal dunia aja, yang masih hidup pun kita datangin silaturahmi. Bawa kesukaannya, bawa jeruk, bawa apel, bawa semangka. Oh, semangka dah sebutin dah. Duren, kalau kebeli. Kesukaan orang tua kita bawa. Saya ingatkan ini. Begitu juga dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Semoga ini semua kita menjadi pelajaran bagi kita dalam rangka untuk apa? Meningkatkan la'allakum tattaqun. Ini bermafhum la'allakum. Tentunya ini tujuan kita adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, pada malam ini, dua acara ini adalah kita di samping juga tadi haul, kemudian juga menyambut bulan suci Ramadan. Makanya kita persiapkan diri kita dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan yang kedua tadi, haul ini adalah untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita pun nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah barangkali hal-hal yang berhadapan dengan kita nanti di akhirat nanti. Persiapan diri kita untuk mempersiapkan apa? Amal kebaikan kita. Tentunya apa? Tadi, hari ini kita menanam, tapi suatu saat kita akan panen. Tentunya panen itu bukan dengan biasa-biasa, dengan jerih payah kita sendiri. Seperti padi ditanam maka harus diorea, harus disemprot, dipelihara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita tanam apabila dipelihara maka akan menjadi buah-buahan atau tanaman yang baik dan kita dapat memanennya dengan baik pula. Dan yang terakhir barangkali saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya warga masyarakat Desa Rawa Gempol Wetan, semoga ibu-ibu sekalian yang ada di sini khususnya mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua, mudah-mudahan kita menjadi ibu-ibu yang solehah, amin. Suaminya yang soleh, amin. Ibu-ibunya jangan suka ngarepin kantong orang suaminya. Kantong orang cuma disaudokin mulu. Ya kadang-kadang ibu-ibu ya mau izin dulu ya. Kalau kita suami kita pulang dari mana-mana cium tangan orang tua kita sama tangannya suami ya Bu. Kalau di sama jangan Bu. Ya. Suka begitu enggak Ibu? Ucapan salam enggak habis ngaji? Suami kita. Kemanapun kita berangkat pergi harus izin suami. Ya, cium tangannya bolak-balik. Gitu. Begitu. Harus ya. Pak, bagaimana kalau dari sawah Pak? Pulang dari sawah apa masih belum Pak? Paling tidak kita hargai. Iya. Papa dari mana Pak? Dari sawah. Ya. Harus itu juga dihargai. Jadi maka oleh karena itu inilah barangkali salah satu tugas kita. Jangan ibu-ibu mah habis pulang rabat jaban ngomongin berkat. Di sana sama telur katanya. Sebelah sana itu sama jair. Sebelah sana itu sama ayam. Dihitungin bagus. Udah seragamnya banyak lagi. Kasihan Pak. Kalau ibu-ibu ini kadang-kadang pengajiannya itu banyak buat seragamnya. Rupa-rupa seragamnya. Ada yang kuning. Kalau buat nanti hadir di Golkar. Ada yang hijau. Nanti hadir di PKB. Ada yang biru, hadir di partai yang lain. Iya kan? Pakaiannya macam-macam. Makanya ibu-ibu mah pakainya rupa-rupa. Kasihan bapaknya, penyakitnya paru-paru.
Mikirin ibunya, beli pakaian mulu. Jadi paru-paru jadinya, dibalik tuh jadinya. Kalau ibunya rupa-rupa, jadi bapaknya paru-paru, kurang ngingetin, kasihan. Udah beli pakaian mulu katanya nih, pengajian gimana sih? Nah saya kira ini Bapak Ibu sekalian, karena pada malam ini juga saya padat acaranya sebetulnya. Ya perjalanan ke Cikarang semayan 2 jam ya. Nah tentunya saya berharap pada malam ini saya yang penting silaturahminya ya. Karena saya buat penceramah. Saya kemarin duet sama Kang Uyan ya, kan saya kalah duet sama Bang Uyan. Saya bukan penceramah sama ya. Kang Uyan memaksa saya kadang-kadang. Kemarin di Cikampek, di Dauan. Begitu. Duet katanya udah PCNU Bekasi sama PCNU Kerawang. Ya kita mah kadang-kadang Kang Uyan mau belakangan, saya duluan. Udah terus saya biar lamaan katanya. PCNU Bekasi biar lamaan. Saya mau belakangan, pinter banget dia kalau gitu. Nah jadi malam ini ke Bang Uyan tentunya tidak bisa hadir karena beliau persiapan Komperca besok ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Komperca hajat besar NU Kabupaten Karawang berjalan dengan lancar. Amin. Sukses dan tidak ada halangan apapun. Dan mudah-mudahan kita terus berkhidmat di NU. Terus melaksanakan rutinitas kita, zikir kita kepada Allah. Aswaja kita pertahankan. Anak-anak kita sekolahkan ke madrasah. Dalam rangka untuk apa? Dan madrasah pun harus kita lihat harus berbasis NU. Kenapa? Saya terkenal sekarang sebagai kepala seksi merah putih. Kenapa? Setiap sekolah saya bilang harus ada bendera merah putih dan harus bendera Kementerian Agama. Dan alhamdulillah sekarang RA se-Kabupaten Karawang sudah ada punya bendera merah putihnya. Kenapa? Percuma saya bilang. Anak-anak kita disekolahkan tapi dia tidak mengenal merah putih, tidak mengenal presiden kita, tidak mengenal wakil presiden kita. Bahkan salah satu sekolah saya datangin, ada Presiden Soeharto masih ada di kelasnya, masih ada Yusuf Kala. Ini kemana baik kepala sekolah saya bilang. Lah baik, lah kemana baik itu kepala sekolah? Ya, ada gitu, udah gitu ada Soeharto di sebelahnya kosong. Ada Jokowi. Foto Jokowi itu, Presiden Jokowi. Sebelahnya kosong. Katanya apa? Saya tanya anak-anak, siapa bakal presiden kita? Orang tahu. Orang ada yang tahu. Kiai kita agak tahu. Coba Bu, wakil presiden kita siapa Bu? Hei Bu, wakil presiden kita siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu anak-anak kita kagak apal itu. Itu kan Kiai NU. Masa gak apal? Apalnya Yusuf Kala aja sama Soeharto. Nah makanya saya mencoba bagaimana supaya madrasah menjadi pilihan nomor 1 di Karawang. Madrasah menjadi sekolah pilihan terfavorit masyarakat Karawang. Maka saya tanamkan bahwa di situ ada NKRI, bahwa di situ harus ada bendera merah putih, di situ ada gambar presiden wakil presiden, di situ ada gambar Garuda, di situ ada Subhanul Waton. Kita terapkan. Yal waton. Itu kan salah satu membangkitkan semangat patriotisme kepada kita kalian. Kenapa 4 pilar ini Bu, yang harus kita galakan? Pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ayo ulangan, besok dihafalin ulangan. Ulangan. 1, 4 pilar itu Pancasila. Yang kedua Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal. Yang keempat NKRI. Harga. Tuh, Pak Camat saya bantuin Pak Camat. Pada apal ini. Nyanyi Indonesia aja kemana-mana. Indonesia tanah darahku. Wah kemana-mana itu nyanyi. Makanya di sekolahan saya wajibkan. Pak Hajid Nakim ya. Nanti bikin speaker Pak. Di tiap kelas. Kita ya Allah ya Rahman ya Asmaul Husna. Terus Indonesia Raya nyanyikan. Saya mengajar di SMP Presiden 11 tahun. Saya keluar negeri hampir 1 tahun 2 kali, berarti 22 kali saya. Ke Belanda, ke Amerika, ke Singapura tiap tahun. Qing'ai. Kemudian kemarin ke Jerman, ke Thailand. Ngomongnya Indonesia saya, bukan Inggris. Kenapa? Mendampingkan anak SMA Presiden. Cuman saya jadi kasih, jadi pas sama saya dah. Lumayan. Kita bisa jalan-jalan walaupun ya dengan anak-anak gitu. Artinya bagaimana Pak? Bapak Ibu sekalian, menanamkan patriotisme kepada anak kita. Indonesia tanah airku. Bapak Ibu sekalian yang muda-muda pernah nonton yang perbatasan atau apa tuh Malaysia dengan Indonesia itu. Entikong.
Itu ada anak yang namanya Salimah dengan Salman. Ya, Salimah itu adiknya Salman dan orang tuanya adalah mereka memilih hidup di Malaysia dengan Salimah. Tapi Salman memilih hidup di Kalimantan dengan kakeknya. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Salimah dengan orang tuanya yang pindah ke seberang sana, ke Malaysia. Mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan pelajaran bahwa dia adalah tidak suka lagi pada Indonesia. Ketika ada pertandingan sepak bola antara Malaysia dengan Indonesia, maka mereka mendukung Malaysia. Ketika pulang mereka membawa belanjaan dan dilemparkan oleh kakeknya dan Salman. Saya tidak butuh. Kenapa perjuangan Republik Indonesia ini adalah merdeka dengan susah payah, jerih payah para pahlawan. Anda meninggalkan dengan begitu saja. Tapi ketika Salman menjual rempah-rempah ke Malaysia, maka ada insiden yang sangat mengganggu hati nurani Salman. Pada saat itu apa yang terjadi? Maka pada saat itu adalah ada salah satu pedagang di pasar Malaysia, gelarannya adalah bendera merah putih. Bayangkan, seorang yang telah dididik di Indonesia, mereka punya rasa patriotisme, maka mereka langsung menangis dan langsung mereka menawarkan, ini bendera pusakaku, hei pedagang. Dia bilang, iya ini warna merah, ini warna putih, ini warna hijau. Begitu dihina, maka Salman langsung pulang ke Kalimantan, dia mencari rempah-rempah, dia jual rempah-rempahnya, dia tebus dengan kain yang lain, dan pada saat itu Salman menangis, dan saya berikan kepada kamu sebagai pedagang, nih saya tukar dengan bendera merah putih. Dan bendera merah putih langsung dibawa dan dikibarkan, dan dia merasa tenang. Dan pada saat itu mereka menangis, ternyata bendera kita dipakai hamparan perdagangan di daerah Malaysia. Ini bukti orang yang telah dididik oleh kita. Maka oleh karena rasa kebangsaan, menghargai dan semuanya adalah di Nahdlatul Ulama. Dan ibu jangan ragu lagi, Pak Camat jangan ragu, Ibu Dewan jangan ragu. Insya Allah NU adalah pasti akan sinergi dengan pemerintah. Itu pasti. Tapi begitu juga harusnya pemerintah daerah juga perhatian kepada NU. Betul, setuju? Ya iya. Kalau sekarang NU tidak dapat bantuan dari pemerintah daerah, berarti pemerintah daerahnya kurang perhatian kepada NU. Padahal NU jelas-jelas. Salah satunya, saya cerita Pak, kalau nggak ada NU bangsa ini jadi apa? Bayangkan. Sekarang maaf, yang kemarin tumbuh HTI, bubarkan. FPI dibubarkan. NU lawan DTI, hancur DTI. NU lawan yang kemarin juga hancur. Maka oleh karena itu pada malam ini adalah saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita berkhidmat di NU dengan ikhlas. Insya Allah para pendulu NU, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, satu lagi Mbah Bisri. Apa yang terjadi? Maka hari ini NU, siapapun yang menghajarnya, siapapun yang melecehkannya, siapapun yang membunuhnya, tetap NU berdiri. Setuju? Setuju? Baik, sekarang kita sama-sama bersama-sama. Siapa kita? Belum bilang NU. Pancasila jaya, NKRI harga mati. Sama-sama, ibu-ibu di belakang. Ini terakhir adalah bagaimana saya sebagai Ketua PCNU Bekasi untuk membantu bagaimana supaya di Karawang ini semuanya hijau dan kita tanamkan semua NKRI kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Siapa kita? Kurang keras ibu di belakang. Sekali lagi, siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI. Begitu semuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah. Kenapa saya semangat Bapak Ibu sekalian? NU itu dinamikanya paling, orang yang ingin merusak NU banyak sekali. Dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan kadang-kadang. Dihina kiai kita. Dicaci maki kiai kita. Dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Ya? Dakwah itu bukan membenci tapi mengasihi, mengayomi. Hanya di NU. Sekarang udah mulai, saya juga di sana ada di Yunda, di Lipo Cikarang, di Jawa BK. Masjid-masjid udah saya datang-datangin. Sekarang para khotib-khotibnya harus dari NU. Nah, mudah-mudahan di Karawang pun tertanam itu semua. Dan saya berharap dengan pertemuan ini mari kita bersama-sama
gandeng persatuan di antara kita semuanya. Mari anak-anak kita sekolahkan ke madrasah, ke pesantren, ke DTA, ke TPQ. Untuk apa? Untuk mencetak anak yang soleh dan solihah. Dan yang terakhir adalah mari kita bersama-sama. Yuk kita berkhidmat di NU dengan ikhlas. Insya Allah kita menjadi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin ya robbal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan silahkan kalau mau mendirikan IJOB, izin operasional RA, MI, Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, silahkan datang ke kantor di Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Silahkan, saya ada di kantor seksi pendidikan madrasah. Tanya aja Bang Komar gitu, di mana. Silahkan Ibu, silahkan untuk konsultasi hal-hal yang berhubungan dengan madrasah dan Rotul Atfal atau RA. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Komarudin MM dihaturkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memperkuat akidah kita ahli sunnah wal jamaah, dan semoga bisa kita pahami dan amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara puncak, yaitu bermunajat dengan zikir manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu prosesi pemotongan tumpeng.